Pemirsa, penangkapan pencuri di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku terus berupaya melawan, sementara keluarga pelaku menghalangi petugas saat mengamankan pelaku. Inilah detik-detik penangkapan Sony, spesialis pencurian dengan modus COD. Sony ditangkap di kawasan Lorong Tangkaraja, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Petugas harus bersusah payah meringkus pelaku lantaran pelaku mencoba melawan dengan senjata tajam. Selain itu, keluarga pelaku yang datang ke lokasi juga berupaya menghalangi penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan korban pencurian oleh pelaku dengan modus beli barang bayar di tempat atau cash on delivery. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengancam dan membawa kabur handphone milik korban yang merupakan penjual. Korban sempat belum memberikan HP-nya, tapi dia sudah langsung HP-nya, dia mengeluarkan sebilah pisau kepada korban untuk memaksa menyerahkan HP tersebut kepada korban. Setelah itu korban disuruh hampir mau ditusuk, sudah ditusuk itu, tapi korban mundur, tidak jadi kena tusuk sehingga disuruh lari korban oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi dunia maya dikejutkan dengan viralnya aksi nekat warga yang melintas di atas jembatan gantung yang rusak sepanjang kurang lebih 100 meter. Bahkan sebagian warga desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, nekat menyeberangi sungai berarus deras. Warga dusun Rante Lelamun Saluwali, Desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini harus mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari desanya. Rusaknya akses jembatan untuk keluar dari desa membuat warga nekat menyeberang sungai berarus deras dengan cara meniti tali jembatan gantung. Jembatan gantung sepanjang kurang lebih 100 meter ini sudah rusak setahun lamanya. Bahkan pemirsa, sejumlah warga pun nekat menyeberangi sungai berarus deras secara langsung. Tak sedikit warga terbawa arus sungai. Sehingga untuk menyeberang mereka harus beramai-ramai dan saling berpegangan tangan. Video yang memprihatinkan ini mendapat beredar luas di media sosial. Seorang warga yang sakit di Dusun Neke, Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa ditandu oleh keluarganya ke rumah sakit. Akses jalan ke desanya belum dapat dijangkau mobil. Seorang warga yang sedang sakit di Dusun Neke, Desa Taupe, Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa ditandu oleh keluarganya ke rumah sakit. Butuh 8 hingga 10 orang untuk memikul tandu sederhana ke rumah sakit Banua Mamase. Mereka melewati jalan setapak yang berlumpur, tandu dipikul secara bergantian. Semua juga badannya kalau goyang setengah mati sekali, jadi semuanya harus makanya susah juga gerak. Kenapa sampai ditandu? Karena di tempat kami ke atas itu belum dijangkau kendaraan roda 4. Mengangkat orang sakit dari kampung menggunakan tandu merupakan hal yang sering dilakukan. Hal ini karena mobil ambulans tidak menjangkau dusun tempat tinggal yang berjarak 3 km dari kota Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan supir taksi online Bahar bin Smith divonis 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Vonis hakim atas Bahar bin Smith disambut nyanyian para pendukungnya. Bahar divonis 3 bulan penjara karena menganiaya sopir taksi online. Atas putusan ini, kuasa hukum Bahar bin Smith menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Ya, kita menghormati putusan hakim hari ini, ya. Kita taat hukum, kita hormati putusan hakim, dan memang putusannya tidak berat dan tidak ringan menurut kami. Dan mudah-mudahan dalam persidangan nanti juga, dalam selesainya persidangan ini, Habib Bahar bisa menjalani menerima vonis hari ini. Itu nanti kita akan jelaskan. Kita masih punya waktu 7 hari untuk memperjelaskan putusan hari ini ke Habib Bahar secara langsung. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 5 bulan. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan Bahar tetap ditahan. Bahar sendiri saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur dalam kasus penganiayaan 2 remaja di Bogor, Jawa Barat. Komnas HAM periksa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryo Wibisana terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Diperiksa selama sekitar 4 jam, Kepala BKN jelaskan seluruh proses TWK, mulai dari proses hingga pelaksanaan. Komnas HAM kemarin periksa Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya Wibisana terkait pengaduan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan oleh BKN beberapa waktu lalu. Usai pemeriksaan, Kepala BKN Bima Arya Wibisana menyatakan pemanggilan merupakan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait proses yang dilakukan pada tes kewawasan kebangsaan pada pegawai KPK. Dari proses perkom TWK, kenapa TWK itu ada di sana, sampai pelaksanaan TWK-nya sendiri. Nah, dalam kaitan dengan pelaksanaan, tentu BKN hanya mampu menjawab apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Karena di dalam pelaksanaan tes TWK itu, ini pekerjaan kolaborasi dengan banyak instansi lain. Seperti misalnya Dinas Psikologi Angkatan Darat, Pusat Intelijen Angkatan Darat, kemudian juga BAIS, BNPT, dan BIN yang membantu BNPT untuk melakukan beberapa komponen tugas yang dilakukan untuk TWK. Jadi itu kami sudah sampaikan semua, termasuk juga kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK itu. Sementara itu, di tempat terpisah, sejumlah elemen mahasiswa dan praktisi hukum mendesak Badan Kepegawaian Negara melakukan evaluasi terkait polemik soal tes wawasan kebangsaan TWK saat peralihan status pegawai KPK ke aparatur sipil negara. Dalam dialog kebangsaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, para mahasiswa dan praktisi hukum menyatakan polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yang dianggap kontroversial bukan tanggung jawab KPK. Yang dilihat oleh kita bahwa ada persoalan di dalam penerimaan tes ASN gitu ya. Banyak orang yang sudah kerja, tidak hanya 75 pegawai KPK itu, tapi banyak juga misalnya honorer yang ada di kementerian-kementerian, pemerintahan-pemerintahan gitu ya, pemerintahan provinsi, kabupaten, kota yang sudah lama sudah lama mengabdi di sana, tapi nggak lulus juga ketika tes CPNS, tes ASN gitu. Jadi BKN ini sebenarnya standarisasi orang dianggap bisa, bagian tes wawasan kebangsaan dianggap dia lolos, pintar, nasionalis itu apa gitu. Pun juga tes wawasan kebangsaan ini bukan dari pihak KPK yang membuatnya, tapi di sini dibuat oleh BKN begitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak sebenarnya substansi daripada tujuan diskusi ini adalah untuk fokus mengawal KPK untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang masih ada di Republik Indonesia ini. Badan Kepegawaian Negara BKN sebaiknya melakukan evaluasi terkait polemik soal tes wawasan kebangsaan TWK. Masyarakat diminta segera mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dan kembali mengawal KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Paulus Waterpauw menyatakan penyelesaian masalah KKB di Papua jangan hanya melalui pendekatan keamanan. Pemerintah pusat dan daerah harus duduk dengan semua elemen masyarakat Papua untuk mencari akar permasalahannya. Dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa membahas permasalahan di Papua di Jakarta Selasa kemarin, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Paulus Waterpauw menyatakan aspek yang perlu diperhatikan terkait permasalahan yang terjadi di tanah Papua belakangan ialah sejarah, ekonomi, dan sosial kultural. Menurut mantan Kapolda Papua ini, penyelesaian jangan hanya melalui pendekatan keamanan. Senada dengan Paulus, Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga mengatakan perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis untuk menangani permasalahan yang terjadi di tanah Papua. Teman-teman penyelenggara negara harus kerja 2 kali lipat daripada yang lain. Mereka harus turun dan duduk dan jelaskan program-program dan rencana-rencana kerja yang mereka mau lakukan dan apa yang sudah mereka berhasil lakukan. Begitu. Termasuk meminta input atau feedback dari masyarakat apa yang mereka inginkan dalam pembangunan ini. Gitu. Sudah barang tentu dengan melakukan dialog terbuka dengan oknum-oknum yang bersangkutan mengenai persoalan-persoalan Papua, dari mulai otsus, kemudian kerusuhan kelompok kriminal bersenjata, itu kemudian harus dilewati dengan dialog-dialog interaktif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. Pemirsa, petugas Satpol PP bubarkan pengunjung kafe yang nekat makan di tempat lewat dari jam 9 malam. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.